Halo, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotoon. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Kakek Agus dari novel Suami Pengganti karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Mobil yang ditumpangi Radit dan Agus telah sampai di depan pintu rumah besar Radit. Radit turun. Begitu juga Agus dan Eugene. Pelayan langsung membawa mobilnya untuk diparkirkan. Radit berjalan masuk dan menuntun Agus ke dalam. Tubuh Agus terasa gemetar dan dadanya sesak oleh rasa bahagia yang begitu membuncah di hatinya. Puluhan tahun dia mengharapkan saat-saat bahagia ini, dan rasanya ini semua seperti mimpi. Dan Agus berharap mimpi ini tak akan cepat berakhir. "Kakek," panggil Radit membuyarkan lamunan Agus. "Ayo masuk," ucap Radit. Dia kembali berjalan ke belakang, membantu Agus berjalan masuk. Kaki Agus gemetar, dan dadanya masih bergemuruh hebat. Sebuah impian manis yang bahkan sudah lama dia kubur jauh di dasar hatinya, karena usahanya yang tidak juga menemukan titik terang. Hingga dia menghadiri undangan pernikahan cucu sahabatnya, Ahmad Tanjung. Agus tak percaya ternyata Allah mendengar doa-doanya. Ternyata tidak ada yang sia-sia jika kita terus berdoa dan berikhtiar. Inilah hari manis dari penantiannya selama puluhan tahun. Di sisa hari tuanya, dia bisa berkumpul dengan cucu dan cicitnya. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa untuknya. Nikmat Allah yang tidak dapat digantikan dengan harta dan kekayaan sebanyak apapun. Agus sangat bersyukur untuk itu. Radit menuntunnya memasuki rumah dan mendudukannya di sofa, memanggil pelayan untuk membuatkan minum untuk mereka. "Kakek, tunggu sebentar, aku akan memanggil istriku," ucap Radit. "Tidak usah, nak, ini sudah malam, besok saja. Lagi pula, istrimu pasti sedang tertidur pulas. Kasihan dia," ucap Agus. "Tidak apa, Kek, tunggulah sebentar saja," ucap Radit meninggalkan Agus. Radit berjalan menaiki tangga rumah dan memasuki kamarnya. Suara decit pintu yang terbuka membangunkan Alia. "Sayang, kamu dari mana?" tanya Alia. Dia heran Radit masih juga memakai pakaian yang sama, padahal mereka sudah pulang sejak sore. "Panjang ceritanya, sayang. Oh ya, bagaimana keadaanmu? Sudah merasa lebih baik? Atau..." Belum selesai Radit bicara, Alia sudah memotongnya. "Sayang, aku baik-baik saja. Aku hanya lelah," jawab Alia. "Oh, syukurlah. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Maafkan aku," ucap Radit lagi. Kali ini terdengar begitu tulus dan penuh penyesalan. Alia bangun dan mendekat ke arah suaminya, meraba pipinya dan menciumnya lembut. "Ini bukan kesalahanmu, sayang. Dan lihatlah, sekarang aku di sini dan aku baik-baik saja," ucap Alia meyakinkan Radit. Alia mengangkat wajah Radit agar bisa menatapnya lebih dalam. "Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku justru sangat senang memiliki suami yang begitu perhatian dan sayang sepertimu. Aku sangat mencintaimu," ucap Alia tulus. Radit menarik Alia dalam pelukannya. "Aku sangat takut, Al. Aku takut. Aku takut jika aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku takut kau pergi meninggalkanku. Kau meninggalkanku dan Haikal sendirian. Bagaimana aku menjalani hari-hariku tanpamu? Aku takut," ucap Radit masih memeluk erat istrinya. Cairan bening sudah menggenang di sudut matanya. Sungguh, rasa takut itu masih Radit rasakan hingga saat ini. Alia melepaskan pelukannya, mengusap lembut air mata suaminya. "Aku tidak akan secepat itu meninggalkanmu. Aku akan terus berada di sampingmu, Tuan Radit, sehingga kau tidak bisa melirik wanita lain lagi, karena aku adalah satu-satunya Nyonya Tanjung, istri dari Radit yang kaya raya."
ucap Alia asal dengan gaya pongahnya. Dan akhirnya mereka berdua tertawa bahagia. Oh ya sayang, aku lupa. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu di bawah, ucap Radit. Siapa? Tanya Alia bingung. Bunda, Radit menggeleng. Kalau bukan Bunda, siapa lagi? Tanya Alia bingung. Radit menariknya turun ke bawah. Dari atas, Alia bisa melihat seorang pria tua sedang duduk di sofa. Menambah tanda tanya besar dalam diri Alia. Siapa sebenarnya yang ingin menemuinya malam-malam begini? Sayang, kenalkan, ini kakekku, ayah dari Papa Aldi, ucap Radit memperkenalkan kakeknya. Dan kakek, ini istriku, Alia, ucap Radit lagi. Alia menjabat dan mencium tangan kakek Agus. Rasa hangat membanjiri hati Agus. Bahagia yang begitu membuncah melihat sikap lembut yang ditunjukkan cucu menantunya. Tadinya Agus takut, istri Radit tidak mau menerimanya. Tapi justru kebalikannya, Alia mau menerima Agus, bahkan dia terlihat begitu tulus dan bahagia. Kakek, ucap Alia. Lama Alia, Agus, dan Radit mengobrol. Dari pembicaraan tersebut, Alia tahu jika kakek Agus dulunya sahabat kakeknya. Kakek, sebaiknya kakek istirahat di kamar. Ini sudah malam, dan kakek pasti sangat lelah. Kamar kakek ada di bawah, dan pelayan sudah menyiapkannya, ucap Radit. Benar kek, kita bisa melanjutkannya besok, sahut Alia. Radit mengantar Agus ke kamarnya. Setelah itu, dia dan Alia kembali ke kamar. Radit sudah mengganti pakaiannya dengan piyama tidur. Begitu juga Alia yang sudah mengganti pakaiannya. Radit duduk bersandar menunggu istrinya keluar dari kamar mandi. Seperti biasa, dia menunggu sambil membaca buku. Alia menghampiri Radit dan memeluknya. Radit menutup bukunya dan membalas pelukan istrinya. Sayang, panggil Alia. Alia memainkan tangannya di atas dada Radit. Radit salah menafsirkan maksud Alia. Dia pikir Alia sedang menggodanya. Yang, panggil Alia lagi. Radit menatap Alia dan menurunkan wajahnya. Langsung melahap bibir mungil Alia yang sudah menjadi candunya. Alia sedikit gelagapan mendapatkan serangan dari Radit. Yang, kok malah cium-cium sih? Protes Alia setelah ciuman Radit terlepas. Lalu apa lagi? Bukankah itu kode sayang? Ucapnya lembut di telinga Alia. Wajah Alia memerah. Aku tuh mau tanya, gimana keadaan Rania? Apa dia syok dan ketakutan setelah tahu aku diculik? Kamu malah salah. Lagi-lagi, Radit menempelkan bibirnya. Sayang, kamu harus bertanggung jawab. Masalah Rania kita bahas besok, ucap Radit. Dia kembali menciumi istrinya dan mulai mencumbuinya. Setelahnya, mereka melakukan penyatuan cinta dengan cara mereka sendiri. Saling mencurahkan rasa dan rindu yang selama ini terpendam. Menghapus jejak kesedihan dan menyambut indahnya sinar mentari esok pagi. Dengan kisah baru dan semangat baru. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.